Selamat sore, mari kita gaken. Melihat bahwa bulu hitam sekali lagi kembali ke puncak yang sepi, sekali lagi tembakan dengan kecepatan yang berbeda, wajah Qin Yu juga menunjukkan senyum santai dan bahagia. Qin Yu tahu bahwa ia memiliki teleportasi, pistol pemecah salju, dan dapat pergi kemana saja di dewa. Namun, semakin cepat kekuatan kemajuannya sendiri, semakin kuat dia terpapar pada tuannya. Saya bisa bersaing dengan beberapa tuan, tetapi bagaimana dengan bulu hitam? Sekarang melihat bahwa bulu hitam telah memulai jalurnya sendiri, Qin Yu juga senang untuknya, dan hatinya juga lega. Fu Bo, jangan repot-repot Xiao Hei, biarkan dia berkonsentrasi pada kultivasi. Qin Yu berteriak pada Fu Bo, dan kemudian dia pindah kembali ke kediamannya sendirian, memasuki ruangan, duduk bersila di atas futon. Qin Yu diam-diam saya mulai memainkan pertempuran. Arai lautan tidak terbatas, tetapi ada aturan yang harus diikuti. Dalam proses deduksi, Qin Yu secara alami menunjukkan peta cabang dalam pikirannya. Dari yang sederhana hingga kompleks, level deduksi tingkat pertama, metode arai level pertama jarang terjadi, tetapi tipe-tipe itu, tetapi jumlah arai level kedua jauh lebih besar. Arai 3 tahap bahkan lebih menakjubkan. Saat pemahaman tentang jalan semakin dalam, Qin Yu sedikit mabuk. Setiap kali deduksi mengungkapkan arai yang lebih mendalam, Qin Yu memiliki rasa prestasi dan penaklukan. Peta cabang otak di otak juga menjadi semakin rumit. Sejak penciptaan dunia Qin dan Qian, Qin Yu telah menempatkan Jiang Yuji di dunia Qian Kun. Dalam hal ini, Qin Yu merasa bahwa dia memiliki lebih banyak inspirasi untuk pembentukan formasi, dan kecepatan promosi juga meningkat banyak. Hal semacam ini, Qin Yu hanya dapat dianggap sebagai alasan mengapa pencipta dunia adalah miliknya. Dalam susunan deduktif, saya tidak merasakan berlalunya waktu. Berbagai metode yang mendalam mungkin memerlukan waktu ribuan tahun untuk berkembang hingga saat ini. Qin Yu juga tahu sedikit tentang mengapa itu lebih penting daripada membunuh dan bertahan. Susunan pembunuhan dan pertahanan sepenuhnya terintegrasi ke dalam perangkap bentuk keseluruhan. Dapat menjadi pasangan yang sempurna untuk membunuh, mempertahankan, dan terjebak untuk menjadi Master of the Array. Itu adalah level dari metode Array 4 level. Dalam sekejap mata, Qin Yu telah menghabiskan 180.000 tahun di lantai 2 Jiang Yanji, dan mata Qin Yu yang tertutup selama 180.000 tahun akhirnya terbuka, dan ada senyum di matanya. Di akhir kesuksesan, Arai 3 level ke metode Arai level 4 ini sangat sulit, kata Qin Yu dalam hatinya. Pada titik ini, Qin Yu juga memiliki dorongan untuk mendorong metode multi-segi seperti itu. Qin Yu merasa bahwa jalan tidak memiliki banyak rahasia di depannya, dan bahkan memiliki pemahaman di dalam hatinya, seolah-olah ia telah menemukan inti dari garis itu. Butuh 90.000 tahun sejak awal, dan esensi dari pemahaman itu lebih rumit dan mendalam. Apakah ranah pertama dari jalan? Qin Yu tersenyum sedikit, tetapi segera jantung dari ranah pertama dari pemahaman ini ditinggalkan. Karena Qin Yu tahu bahwa semakin banyak pengurangan dilakukan, ranah pertama Mounwei semakin dan semakin sempurna, dan pencapaian di Derot akan lebih tinggi. Tuan, kata Fober di luar rumah. Qin Yu adalah penguasa Fu Bo. Fu Bo dapat merasakan perubahan kondisi Qin Yu, dia secara alami tahu bahwa Qin Yu telah berhenti mundur. Mendorong membuka pintu, Qin Yu berjalan keluar dan tersenyum dan berkata Fober, saya telah melangkah ke tingkat Arai 4 tingkat. Benar, berapa lama yang Anda habiskan untuk mencapai formasi tingkat 4 dan berapa lama apa ranah Arai 5 tingkat? Metode penelitian Forbe telah terus-menerus dideduksi. Fu Bo menjawab untuk mencapai ranah susunan 4 tingkat dibutuhkan ratusan juta tahun, dan dari tatanan keempat ke metode tatanan kelima, lebih dari 1 miliar tahun. Memang sangat lambat. Qin Yu menghela nafas di dasar hatinya, dan dia menambahkan hingga hampir 500.000 tahun, tetapi dia telah mencapai ambang batas susunan 4 tingkat. Kecepatannya ratusan kali lebih cepat dari Forbe. Berapa lama untuk para pendahulu mobil untuk mencapai formasi tingkat keempat? Tanya Qin Yu. Fu Bo menggelengkan kepalanya. Berapa lama tuan tua tetap berada di setiap tingkat hukum? Budak tua tidak jelas, saya hanya tahu bahwa tuan tua menghabiskan waktu pertama dalam 1.000.000 tahun untuk memahami ranah pertama jalan. Kemudian belajar kembali, kedua kalinya habiskan 1 miliar tahun untuk memahami ranah kedua pertempuran. Dibandingkan dengan kecepatan tuan tua dan pemiliknya 10 kali lebih cepat daripada tuan lama. Memang, Qin Yu pertama kali menyadari bidang pertama jalan, tetapi butuh hampir 90.000 tahun. Qin Yu sedikit mengangguk. Menurut kecepatan ini, aku harus mencapai metode Arai 5 tingkat, yang diperkirakan 1 juta tahun. Diperkirakan bahwa pendahulu mobil, yang kedua kalinya telah dikurangi menjadi Arai 6 tingkat, dan mulai memahami ranah pertama jalan. Hati Qin Yu gelap.
Sirkuit, dari yang pertama hingga ke-6, adalah dari yang sederhana sampai yang kompleks. Metode array 7 level dan metode array 8 level diklasifikasikan sebagai sederhana. Jika Anda hanya mengandalkan deduksi, Anda akan terus membuat lebih rumit. Level tertinggi adalah larik 6 level. Fauber, biarkan aku keluar dan melihat apakah pembicaraan sudah kembali. Sudah 180.000 tahun. Mungkin dia pikir dia beruntung bisa kembali, kata Qin Yu sambil tersenyum. Memotong akarnya. Fu Bo dengan cepat berkata, Tuan, ada dua hal yang harus dilaporkan. Katakan, kata Qin Yu langsung. Fu Bo mengangguk setelah waktu ini, Tuan pensiun dan mendorong metode pembentukan. Sekitar 30.000 tahun kemudian, hujan merah dan air hijau dua kalajengking akan melengkapi jiwa, dan kemudian memadatkan jiwa Jin Dan. Setelah 60.000 tahun, rumah biru juga mengembun. Ke dalam jiwa Jin Dan, 80.000 tahun kemudian, bahwa juga membentuk jiwa Jin Dan. Qin Yu sedikit mengangguk. Keempat orang ini telah berada di Kaisar Iblis 9 tingkat untuk waktu yang lama. Ah, bagaimana dengan dewa-dewa mereka? Qin Yu terkejut bertanya, rata-rata orang pertama kali dirampok dan kemudian diringkas menjadi jiwa Jin Dan. Selain Qin Yu, kultivasi jiwa terlalu cepat. Atau dengan sengaja menekan kekuatan. 4 Kaisar Iblis 9 tingkat, kecepatan kultivasi jiwa tidak cepat dan yang kedua untuk mencapai Kaisar Iblis 9 tingkat dan tidak menekan kekuatan. Budak tua membicarakan hal ini, dan mereka berempat telah mengembun menjadi jiwa Jin Dan, tetapi saat ini, mereka masih tidak bisa merasakan perampokan Tuhan. Ini terlalu aneh. Fu Bo mengerutkan kening. Qin Yu juga sekilas. Semuanya terintegrasi ke dalam jiwa Golden Dan, dan mereka tidak dapat merasakan perampokan Tuhan itu sendiri. Setelah meringkas ke dalam jiwa Jin Dan, ia segera merasakan bahwa Tuhan telah merampok, tetapi orang-orang ini telah meringkas menjadi jiwa Jin Dan selama lebih dari 100.000 tahun. Tuan, hal ini juga telah membuat mereka 4 orang gelisah, dalam kecemasan, para budak tua tidak bisa mencari tahu mengapa demikian, perampokan dewa ini dapat dipicu di mana saja, kata Fu Bo tanpa daya. Menurut kebenaran, apakah di dunia para dewa atau dunia iblis, tidak mungkin untuk melarikan diri dari dunia fana. Tiba-tiba, otak Qin Yu melintas. Bukankah itu alasan bagi dunia? Qin Yu memikirkan hal ini, semua keraguan dalam hatinya tiba-tiba menghilang. Pada saat dunia diciptakan, Qin Yu mengerti. Di dunia Qiankun, dia adalah penguasa dunia Qiankun. Di dunia Qiankun, tidak ada yang bisa terjadi dengan melanggar kehendak sendiri, yaitu perampokan Tuhan, dan mustahil untuk datang ke dunia tanpa persetujuan apapun. Jiang Yuji ada di dunia Qiankun. Meskipun ada ruang di dalam Jiang Yanji, itu sebenarnya hanya harta spiritual milik properti luar angkasa. Itu bukan dunia nyata. Artinya, hujan merah, air hijau, biru rumah, tunduk pada hukum dunia. Pikirkan seperti ini, Qin Yu akan sepenuhnya mengerti. Dunia ciptaan sendiri, perampokan dewa tidak bisa datang, atau perampokan Tuhan tidak bisa merasakan dunia. Alam tidak akan datang. Fauber, aku tahu hal ini. Setelah beberapa saat, biarkan mereka kembali ke alam para dewa. Aku percaya bahwa ketika mereka kembali ke alam dewa, mereka akan dapat merasakan kapan perampokan dewa akan datang. Qin Yu menghadap Fu Bo. Kata, Fu Bo mengangguk ya, budak tua akan memberitahu mereka tentang hal itu. Fauber, apalagi yang kamu miliki? Qin Yu ingat bahwa Fu Bo mengatakan bahwa ada dua hal penting yang harus dilaporkan. Wajah Fu Bo segera menunjukkan warna kegembiraan dan berkata, Tuan, ini adalah acara yang sangat membahagiakan. Hanya 30.000 tahun yang lalu, setelah mundur dari 150.000 tahun, Tuan Bulu Hitam berhenti berlatih karena hitam. Tingkat jiwa Yu Shaoye mencapai tingkat jiwa bayi, dan butuh ribuan tahun untuk bekerja, dan juga mengubah kekuatan Allah dalam tubuh menjadi kekuatan para dewa, dan mencapai darah naga emas. Apakah si hitam menerobos? Hitam kecil telah menjadi dewa yang lebih rendah. Qin Yu tidak menyangka bahwa setelah bulu hitam menginjakan kaki di jalan budidaya khusus, kecepatan kemajuan begitu cepat. Wajah Fu Bo juga penuh desahan. Kecepatan budidaya bulu hitam terlalu luar biasa. Budak tua telah mengikuti tuan lama selama bertahun-tahun, dan mereka belum melihat orang yang berlatih begitu cepat dan metode kultivasinya sangat aneh. Menurut kebenaran, ada begitu banyak jenius di alam para dewa. Semua jenis metode budidaya telah dibuat oleh para leluhur. Sangat jarang memiliki metode budidaya baru. Aku benar-benar tidak mengharapkan master bulu hitam. Fu Bo berkata menghela nafas beberapa kali. Qin Yu tersenyum. Praktek perubahan bintangnya, tidak ada yang akan diperkirakan di ranah para dewa. Qin Yu masih tidak mengerti metode budidaya bulu hitam. Tidak masalah jika Anda tidak memahaminya. Menurut pendapat Qin Yu, selama kekuatan hitam kecil ditingkatkan, itu akan dilakukan.
Bagaimana dengan Xiao He sekarang? Qin Yu tersenyum bahagia. Fu Bo berkata, bulu-bulu hitam muda sekarang berlatih lagi di puncak kesepian itu, tetapi sekarang bulu-bulu hitam itu lambat dan bahkan lebih terkejut. Jangan pedulikan dia, biarkan dia berlatih dengan cara ini. Qin Yu tertawa bahagia. Mungkin suatu hari, ketika Black Feather sepenuhnya menyadari cara budidaya yang mana, dapat menjelaskannya kepada semua orang. Apakah Tuan tidak pergi menemui Tuan Bulu Hitam? Fu Bo bertanya. Tidak, saya pergi untuk perjalanan. Qin Yu sedikit mengangguk, dan kemudian seluruh orang menghilang ke dunia Jiangyan. Di bagian timur alam ilahi, salah satu dari 3 kekuatan utama di kota Heilongjiang, di ngarai Heilongjiang, danau luas dengan 100 mil kolam naga hitam tiba-tiba muncul pada saat itu, tetapi sekali lagi orang tersebut telah menghilang. Dengan puluhan bang berturut-turut, Qin Yu pergi ke hutan lebat di atas ngarai. Berdiri di atas daun-daun yang lembut, ruang dunia Qiankun tersebar. Dunia telah tumbuh hingga 1800 tahun. Sekarang ruang lingkup telah tumbuh lagi, mencakup hampir 200 meter. Saya tidak berharap bahwa pembicaraan tentang kesembilan itu sangat memalukan. Pemerintah bawah tanah tidak ada di dalam dirinya, bahkan di beberapa istana dia tidak. Qin Yu menghela nafas. Beberapa saat yang lalu, Qin Yu telah menutupi ketiga istana dengan kekuatan ruang angkasa. Qin Yu hanya menemukan orang-orang Meiji dan Liu Sudao. Adapun 9 naga hitam, bicara tentang Jiu telah pergi. Tampaknya selama bertahun-tahun, kolam naga hitam masih begitu banyak orang. Qin Yu merasakan bahwa pasukan patroli telah memasuki ruang lingkupnya sendiri. Kecepatan Qin Yu mulai bergerak. Dalam hal apapun, dia selalu menjaga jarak 200 meter dari tim kecil itu. Di hutan lebat pohon dan tanaman, 200 meter tidak dapat ditemukan. Pasukan patroli ini memiliki total 10 orang. 10 orang ini, bahkan rambut di wajah mereka Qin Yu dapat dengan jelas melihat. 10 orang, 6 pria dan 4 wanita. Wanita berambut pirang yang memimpin kepala menghela nafas dan berkata, "Hei, karena Dewa Qin Yu itu ada dalam pertempuran kita, seluruh orang menghilang. Berapa banyak orang di usia 1800 tahun ini yang mencari jejaknya?" Pria berkulit hitam di sebelahnya berkata, "Rumor yang dikirim dari kota Yuchi sangat mengagumkan ketika 1800 tahun yang lalu. Dewa yang lebih rendah, ada banyak harta. Tidak heran bahwa ada banyak dewa di bagian timur para dewa. Mereka semua bergegas ke ini dan ingin membunuh Qin Yu." Seorang wanita kecil berambut coklat yang halus mendengus dan berkata, "Dewa Qin Yu paling baik tidak muncul. Jika dia muncul, selama dia ditemukan oleh dewa, diperkirakan bahwa para dewa yang rakus akan harta karunnya dikumpulkan satu persatu. Mereka telah menyebar ke seluruh bagian timur para dewa. Dikatakan bahwa bahkan para dewa di bagian barat dan barat daya dunia sudah dikenal." Yang termuda dari tim patroli berkata secara misterius, "Saya katakan, rumor ini dari pul naga hitam kami." "Jangan katakan itu." Seseorang tidak percaya. Bocah itu segera berkata, "Kamu masih tidak percaya. Ini yang dikatakan kakak saya secara pribadi. 1800 tahun yang lalu, Meiji dan Liu Xuan dewasa, tetapi secara pribadi memilih beberapa orang kepercayaan, dan kemudian menyampaikan berita di Yuchi. Ya, Anda tidak bisa menyebarkannya di luar, kalau tidak mereka tidak akan bisa menyelamatkan saya." Wanita berambut pirang yang menuju segera berteriak, "Diam, jangan katakan itu nanti." "Ya, bocah itu segera menjawab. Dia adalah dewa bawahan, dan jika bukan oleh hubungan saudara laki-lakinya yang tertua, mustahil untuk dipanggil oleh Black Dragon Pool. Status yang biasa relatif rendah, dan dia hanya dapat menarik perhatian dengan mengatakan beberapa rahasia." Wanita pirang itu segera menghela nafas dan berkata, "Kekuatan Qin Yu hari itu sangat bagus, aku benar-benar tidak tahu kepada siapa bayi itu akan jatuh. Artefak kelas atas apa Hualian, tampaknya tidak ada yang lebih dari kekuatan magis, begitu banyak dewa yang sangat cemburu, begitu banyak dewa terkepung, dikatakan bahwa ada dewa atas tapi ini tidak terkait dengan dewa-dewa kita." Pria berkulit hitam itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dan Qin Yu, yang mendengar semua ini di kejauhan, adalah wajah. Situasi terburuk akhirnya terjadi. Dalam hal ini, Qin Yu berharap bahwa Qin Yu enggan melakukan ini, karena begitu itu terjadi, itu akan memaksanya untuk membunuhnya. "Apakah Anda harus pergi ke ekstrim itu?" Mata Qin Yu berkedip dingin. 8 tempat suci para dewa, termasuk kota salju kutub utara, adalah sebuah kota yang tergantung di udara. Dinding kota memiliki 20 kaki, terutama terdiri dari batu-batu hitam, seperti binatang buas. Seluruh kota yang tertutup salju lahir ketika para dewa lahir, ada banyak hal aneh di kota yang tertutup salju itu, tampak seperti batu biasa, tapi para dewa menyerang sepanjang jalan, sulit untuk meninggalkan jejak di tembok kota.
Kota yang tertutup salju selalu mengambang di salju, dan salju ditutupi dengan tempat apapun di kota yang tertutup salju, tetapi ketika salju turun, ia akan secara alami menembus tanah hitam dan menghilang. Tidak banyak orang yang tinggal di kota Snow, lebih dari 10.000 penguasa para dewa, dan keluarga kerajaan suci Arktik. Generasi-generasi keluarga Jiang Arctic Holy Royals, juga dikenal sebagai keluarga kerajaan. Kaisar Arktik sendiri, serta keluarga kerajaan umumnya tinggal di pusat kota inti dari bagian paling tengah kota. Keluarga kerajaan memiliki pengecualian dari Raja para Dewa, dan tidak tinggal di pusat kota. Jiang Yan, salah satu dari 3 dewa besar kota Snowy. Di tangan 3 dewa besar di kota bersalju, dewa paling rendah. Dia tidak mengelola apapun tentang kerajaan Arktik, juga tidak peduli tentang perintah Kaisar Suci Kutub Utara, dan tinggal di sebuah rumah besar di bagian timur kota. Ada sebuah plakat di atas pintu gerbang mansion, dan ada 2 karakter di plakat. Rumah kayu ini adalah rumah Jiang Yan di kota yang tertutup salju. Masa keberadaan rumah ini tidak jauh berbeda dengan masa keberadaan para dewa. Kepingan salju terbang, tim 5 orang berjalan berdampingan di jalan-jalan kota bersalju. 5 ini adalah 5 komandan skuadron dalam pasukan Tianshan di kota Snowy, dewa tertinggi, 4 dewa sentral. Kelima orang itu mengenakan jubah seragam yang dirajut dari sutra hitam, disulam dengan 2 kepingan salju keemasan di borgol. Pada saat ini, 5 orang berjalan di luar gerbang Mufu, dan mereka berhenti dan menatap Mufu. Tianxing Wangfu begitu hidup, ada begitu banyak penjaga pintu. Ada begitu sedikit orang di rumah kayu ini, dan itu terlalu sepi. Benar, Gu Ge, saudaraku, kapan rumah kayu itu disebut penjaga pintu pria yang gigih berbalik untuk melihat orang di sebelahnya. Gu Yu adalah dewa tertinggi dari 5 orang ini, dan juga berharap dipromosikan menjadi kapten pasukan Tianshan di kota Snowy. Gu Yu menyentuh hidung elang dan menggelengkan kepalanya dan berkata rumah kayu itu sulit untuk mendapatkan pintu ke pintu. Terakhir kali pintu masih lebih dari 1 miliar tahun yang lalu, hanya ada 12 orang di rumah. Lebih dari 10 miliar tahun yang lalu, jika saya berhati-hati pada saat itu, saya mungkin mengalahkan Liang Su dan menjadi penjaga pintu Mufu. 12 satu-satunya dari 4 yang putih dan bersalju, berkata ada ratusan orang di kuil bintang-bintang, dan waktu rumah tidak jauh lebih pendek dari sejarah para dewa. Ini adalah ibu kota, Dewa Raja. Gu Yu berkata dengan suara dingin ada banyak penjaga gerbang, tapi berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai kerajaan para dewa raja dari istana kayu mencapai kerajaan raja para dewa, dan waktunya mirip dengan para santo. Kamu tidak tahu, ini adalah dewa yang sama. Wang, ada juga kesenjangan antara satu sama lain. Jika saya bisa mendapatkan bimbingan dari Dewa Mufu, saya percaya bahwa kemajuan akan besar. Kakak laki-laki, lebih dari 10 miliar tahun yang lalu, kau sudah menjadi dewa sentral. Aku ingat bahwa Mufu memanggil 2 penjaga pintu, dan persaingannya sangat sengit. Yang terakhir adalah dewa tertinggi, dan yang lain adalah dewa sentral. Tetapi ke-12 orang di Mufu, dikatakan bahwa hanya ada 6 dewa yang lebih rendah, bukan, tanya pria tampan itu. Gu Yu mengangguk, ya, saya tidak tahu raja rumah kayu itu. Mengapa Anda tiba-tiba menerima 6 dewa yang lebih rendah dan, saya mendapat berita internal, langit-langit raja rumah kayu itu adalah 12. Kecuali seseorang terbunuh, mereka akan dipanggil lagi. Tiba-tiba, wajah lembah berubah, memandang ke kejauhan, dan dengan cepat berkata jarak tampaknya menjadi penjaga pintu Mufu. Kepala rumah mungkin adalah raja rumah kayu. Cepatlah ke samping, jangan menabrak para dewa. 4 dewa sentral lainnya mendengarkan, tetapi juga takut, Raja Kayu Istana Dewa. Raja Kayu para dewa jarang keluar, jadi ada sangat sedikit orang yang melihat Raja Rumah Kayu, tetapi dewa lembah yang sangat tua, masih melihat Raja Rumah Kayu itu. Kelima orang itu langsung pergi ke sudut jalan. Seorang pria dan seorang wanita mengenakan jubah sutra biru, dan keduanya berjalan dengan hormat di belakang. Keduanya adalah pelayan dekat Raja Dewa Mufu, sudah lama sejak Raja Dewa Mufu, keduanya adalah dewa tertinggi. Di depan mereka adalah wajah kayu dewa para dewa. Jiang Yan mengenakan gaun sutra dengan hitam dan emas, seluruh orang memancarkan suasana kuno dan kuno. Ada sangat sedikit orang di Mufu, total 12 orang, tetapi tidak ada yang berani untuk tidak menghormati orang-orang di Mufu. Ketika Jiang Yan berjalan di luar gerbang Mufu, dia memperhatikan beberapa orang tidak jauh, dia hanya tersenyum dan melewati ambang pintu dan melangkah ke bagian dalam Mufu. Penyimpanan, apa anak itu sekarang berjalan di atas serambi? Jiang Yan bertanya kepada lelaki di dekat pelayan di belakangnya.
Ada juga senyum di wajah Chuan, yang mengatakan dewasa, Nona Li, hari ini sangat bahagia, terutama berita tentang Qin Yugongzi, tetapi Qin Yugong agak besar, dan seluruh dewa tidak ada di timur. Para dewa pergi untuk menemukannya dalam kesulitan. Bahkan bagian barat para dewa, selatan, barat daya, dan sebagainya, beberapa dewa mendengar angin bertiup kencang, dan Nona Li, juga khawatir tentang Qin Yu. Di sebelah wanita dekat Bibi, juga tersenyum dan berkata budidaya Nona Lear pada periode ini benar-benar cukup keras, kembali dari dunia fana, tetapi hanya dewa yang lebih rendah tidak mengharapkan periode waktu yang singkat ini, ia berkultivasi ke dewa pusat pada puncaknya, bagi Qin Yugongzi, Nona Lear benar-benar cukup sulit. Wajah Jiang Yan memiliki senyum yang memuaskan. Saya paling mengagumi Xiao Yu, yaitu, sifat hati yang sebenarnya yang masih ada di lubuk hatinya. Tidak heran Amei akan memilihnya. Berbicara tentang ini, wajah Jiang Yan redup. Dewasa, dia dan para nelayan saling memandang dan mereka semua tahu bahwa kejadian tahun ini terlalu besar untuk orang dewasa mereka, Jiang Hao. Jiang Yan melambat sesaat, dan tersenyum ringan. Tidak ada, menurut penyelidikan saya, sekarang kekuatan Xiao Yu bahkan bukan dewa yang lebih rendah, tetapi dapat membuat suara seperti itu, potensi Xiao Yu masih cukup besar. Hanya anak ini, masih ada hati yang lembut, saya khawatir dia tidak bisa melawan anak Zhou. Hati itu lembut orang dewasa seperti putra Qin Yu, bukan karena ini dia berkata sambil tersenyum. Jiang Yan tiba-tiba tersenyum. Jangan sebutkan itu, aku masih memiliki cukup kepercayaan pada Xiao Yu, dia mewarisi kuil yang hilang, dan pemahaman hukumnya tidak buruk. Dan latihan anehnya, aku selalu merasa luar biasa. Jika kamu memberinya cukup pada waktunya, dia harus puas dengan kakak laki-lakinya. Jiang Yan berkata sambil tersenyum, lalu dia melanjutkan. The Mufu sangat besar, ada 4 taman di rumah-rumah 7 in dan 7 out, topinya berada di loteng di pedalaman, dengan 2 porsi. Tempat tinggal anak-anak, kenyamanan sebelumnya adalah taman, tidak ada bunga di taman ini, hanya satu yang tingginya hampir 10 meter. Pohon hitam yang bisa dipeluk seseorang. Pada saat ini, ada 2 pelayan berbicara satu sama lain, karena mereka diam-diam berlatih, mereka pasti tidak dapat mengganggu. Saudari Alian, pohon hitam ini dengan ketinggian hanya 10 meter dikatakan sepanjang bulan Mufu. Seorang wanita ungu menunjuk ke arah pohon hitam. Di sebelah Alian, berpakaian hijau menggelengkan kepalanya dan berkata tidak mungkin. Mufu dikatakan memiliki sejarah miliaran tahun. Tidak jauh dari sejarah para dewa. Pohon apa yang telah tumbuh begitu lama, begitu besar? Bagaimana dengan itu? Saudari Alian, jangan percaya, aku juga mendengarnya ketika aku mengobrol dengan orang dewasa lainnya. Pohon hitam ini, namanya sepertinya, disebut pohon kayu besi kuno, kata wanita ungu itu. Pohon kayu besi kuno. Apa pohon besi kuno itu? Alian ini belum pernah mendengar nama pohon kayu besi kuno. Itu hanya harus berkata, tetapi dia melihat pintu taman dan berjalan dalam 3 orang, dan segera berdiri. Alian dengan cepat berdiri dan melihat dengan hormat lihat orang dewasa. Jiang Yan mengangguk dan melirik pohon kayu besi kuno. Pohon kayu besi kuno ini adalah pohon tertua dan paling berharga di dunia para dewa, dan satu-satunya. Ketika Jiang Yan mencapai kerajaan raja para dewa, ia baru saja menemukan bibit pohon kayu besi kuno, kemudian ia membangun rumah itu dan meletakkan pohon kayu besi kuno di rumah kayu itu. Pohon kayu besi kuno ini memiliki sejarah panjang dan memang sama dengan Mufu. Penyimpanan Anda di bawah. Jiang Yan bertanya, dan kemudian menaiki tangga, langsung di paviliun, gerbang paviliun secara otomatis dibuka. Di loteng, Lai duduk di atas futon dengan lutut di tubuhnya, dan tubuhnya ditutupi jubah putih longgar, kulit yang terbuka dari jubah putih seperti krim. Matanya sedikit tertutup, dan rambutnya jatuh ke tanah, dan wajahnya tenang. Mulut jahe sedikit terbalik liar. Ada perubahan spesifik di ruang tempat loteng itu berada, seolah-olah berada dalam waktu dan ruang yang terisolasi dari dunia luar. Lear juga bangun secara alami. Ketika saya melihat kecoa Jiang Yan, senyum yang tiba-tiba muncul di wajah anak itu, senyum yang mekar, semuanya memiliki perasaan melampaui langit dan bumi. Paman Su, apakah kamu akan kembali? Apakah kamu mendapat berita tentang kakak laki-laki Qin Yu? Lear sibuk berdiri, dan rambutnya yang panjang disisir bebas dan jatuh ke pinggulnya. Jiang Yan tersenyum dan mengangguk. Aku sudah lama tidak melihatmu, aku melihat pandangan pertamaku, dan aku tidak bertanya apa yang salah denganmu. Tanyakan saja pada kakakmu Qin Yu, itu benar-benar membiarkan. Paman wajah Lai merah. Terima kasih.